Di video sebelumnya, aku udah bahas mengenai perlukah kita masuk kuliah DKV kalau kita mau berkarir di bidang desain grafis. Dan setelah aku kasih pertimbangan ini itu, di akhir video aku menge-spill jawaban aku untuk perlukah kita kuliah. Dan jawaban aku adalah no. Why? Sebelumnya, jangan lupa teman-teman subscribe dulu, oke? Oke, lanjut. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. To wasting time. Yap, untuk mendapatkan skill mendesain di tempat perkuliahan, teman-teman perlu waktu berapa lama? 4 tahun. Dan 4 tahun itu adalah waktu kuliah normal ya teman-teman. Belum lagi kalau misalnya nanti skripsinya macet-macet, itu bisa lebih dari 4 tahun kan. Bahkan aku kenal seorang yang baru lulus kuliah itu setelah 7 tahun. Kayak woi, itu kuliah apa trainee dah, sumpah. Dan bayangin deh teman-teman, kalian tuh bisa pakai 4 tahun itu untuk melakukan banyak hal gitu loh. Di usia aku yang sekarang, yang sebenarnya yang gak tua-tua amat sih, aku menyadari bahwa waktu adalah suatu substansi yang sangat berharga. Sebenarnya bukan substansi sih, lebih ke benda abstrak yang sangat berharga gitu. Once you use it, it will never be back. Dan selama ini ketika aku punya ambisi ini itu, aku ingin melakukan banyak hal, selalu gak bisa karena not enough time. Dan aku tuh sempet mengeluh beberapa kali di IG story kalau ya coba aku punya time turnernya Hermione or maybe Kage Bunshinnya Naruto gitu kan akan sangat membantu ya. Jadi ya once you have time, you need to use it wisely. Run wisely. Jadi selama kita bisa mendapatkan ilmu mendesain ini di tempat lain dengan waktu yang lebih singkat tapi hasilnya sama, bahkan kalau bisa lebih bagus, ya why not? Sekarang ini banyak kok kursus-kursus di luar sana yang sangat-sangat amat worth it. Dan bahkan teman-teman nggak perlu keluar dari rumah ya, teman-teman bisa memanfaatkan e-course baik itu lokal ataupun internasional untuk mendapatkan skill desain grafis itu. Dan alasan yang kedua kenapa aku nggak mau kuliah adalah yang nomor 2. Setelah lulus, nggak ada jaminan kalau kamu bisa ngedesain sekarang itu. Yang sampai skill kamu tuh dicari sama seluruh masyarakat dunia gitu loh. Agak lebay sih tapi you got the point. Sebenarnya kan kalau kita mau jago desain, kalau kita mau bisa mendesain yang hasilnya bagus, ya itu kan cuma perlu banyak latihan aja kan. Ya banyakin jam terbang lah, ya kan? Ya kalau misalnya kalian kuliah, terus kerjaannya tuh cuma kuliah main, terus kalau ada tugas itu memilih joki, ya apa bisa jago? Kan tidak ya. Tapi kan lu sendiri yang bilang kalau misalnya kuliah tuh gak cuma soal skill aja, tapi juga mindset, relasi tuh, nah no. Ya kita tinggal cari mindset dan relasi di luar kampus kan. Hello, internet that exists, you know. Untuk kamu yang memutuskan untuk gak kuliah dan memilih untuk self-taught, kayaknya aku perlu bikin video mengenai apa yang perlu kamu siapin ya. Ya gak sih? Yang ketiga, sometimes the knowledge is not really up to date. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Jadi, waktu aku kuliah DKV di salah satu universitas swasta di kotaku, aku kaget banget karena mereka masih ngajarin Corel. Ini bukan untuk mendiskreditkan orang-orang yang masih menggunakan Corel ya. Cuma like hello, siapa yang 2020 masih mengajarkan Corel di universitas gitu loh. Oke, mungkin mereka mau ngajarin dasarnya sih, tapi kan it will be save time kalau misalnya dia langsung ngajarin AI gitu kan. Akhirnya saat itu aku belajar menggunakan AI secara otodidak, dan lucunya ketika ujian, jadi waktu itu tuh aku memutuskan untuk bertanya ke dosenku, Bu, boleh nggak saya ujiannya tuh pakai AI? Nggak masalah kan? Dan alhamdulillahnya sih beliau mengizinkan ya. Buat Bu Ragita, kalau ibu nonton video ini, thanks a lot udah mau bersabar menghadapi aku yang sangat pemberontak ini. Yang nomor 4, terlalu banyak hal yang dipelajari dan terkadang itu semua tuh tidak relevan. Misalnya nih, konsentrasi minat kita adalah di bidang video editing. Ya udah, kita belajar aja video editing. Kita nggak perlu pusing-pusing mikirin perdesainan. Kita nggak perlu pusing-pusing mikirin animasi. Ya ngapain? Dan bahkan di perkuliahan awal-awal itu kan kita biasanya masih disibukkan dengan mata kuliah yang itu tuh sangat amat tidak berkolerasi dengan jurusan kita kan. I think it's
really do wasting time. Yang kelima, too much cost, not enough return. Oke, kita nggak bisa bohong kalau misalnya UKT itu emang nggak murah kan. Untuk kalian yang keluarganya alhamdulillah berkecukupan, mungkin gak ada masalah ya, tinggal kalian banyak-banyak bersyukur aja. Tapi untuk orang-orang yang ya orang tuanya itu pas-pasan gitu kan, like, hey, kuliah di kafe nggak murah loh. Ih, kan ada beasiswa. Ya iya ada, tapi kan di luar UKT tuh masih ada hal-hal lainnya gitu loh. Perintilan-perintilan DKV itu mahal loh guys, mulai dari laptop spek edan, terus DSLR ya minimal Canon yang berapa sih? Lupa aku, pokoknya Canon yang jadul gitulah itu, tapi itu tuh masih mahal loh gitu. Terus juga pen tablet, kalau misalnya kalian sukanya ke situ kan. Terus juga apa sih namanya? Cat air, cat minyak, cat rambut enggak sih? Terus belum lagi kalau misalnya kalian tuh kalian itu kuliahnya jauh dari rumah dan harus ngekos. Terus ada biaya kos, ada biaya makan, ada biaya yang lain-lain gitu kan, kayak misalnya suruh fotokopi atau apa gitu. Ribet dah. Ih, pesimis banget sih. Bukannya nyemangatin malah bikin orang gak semangat. Enggak guys, enggak. Aku tuh enggak lagi matahin semangat kalian yang pengen kuliah. Enggak, aku cuma berusaha menjabarkan fakta logis agar kalian tuh bisa memikirkan ini dengan matang gitu loh. Kan kalau misalnya ada alternatif yang hasilnya tuh skillnya sama tapi lebih murah kan why not gitu kan. Kecuali kalau misalnya emang tujuan kalian kuliah tuh ya memang ada hal lain gitu loh, yang dikejar tuh bukan skill dan mindset dan apanya gitu ya mungkin I don't know. Tapi kan kalau nanti aku gak kuliah terus aku. Halah, nggak usah yang saya duluan, dijalin aja belum kan? Emang kamu Tuhan atau masa depan? Kan bukan. Gladly aku akan coba bantu kalian dengan cara bikin video tentang apa aja sih hal-hal yang perlu kamu siapkan ketika kamu memutuskan untuk tidak kuliah di kafe. Begitu. Kayaknya bakal aku post di video selanjutnya sih, jadi stay tune. Oke, itu aja guys video dari aku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, and hit that notification button so you won't miss the next video. Thank you for watching. Bye bye.